Halo semuanya, perkenalkan namaku Fajar Trananda, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi keuangan dan perbankan. Aku dari kelas B K4B dengan NIM 21050710998. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal mempersembahkan suatu video untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah akuntansi perbankan. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai bank garansi. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasannya. Bank garansi. Nah, apa sih itu bank garansi? Bank garansi adalah jaminan tertulis yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah sebagai pihak yang dijaminkan kewajibannya yang tertuang dalam kontrak antara nasabah dan penerima jaminan. Nah, ada 3 pihak yang terkait dalam bank garansi ini. Yang pertama yaitu bank. Bank di sini adalah sebagai pihak penjamin. Nah, yang kedua ada pemohon adalah nasabah dari bank tersebut yang mengajukan bank garansi ini yang nantinya akan memberikan sebuah garansi apabila melakukan prestasi. Jaminan tersebut atau garansi tersebut akan diberikan kepada pihak penerima. Nah, yang ketiga itu pihak penerima. Pihak penerima adalah pihak yang nantinya apabila dirugikan akan diberikan bank garansi atau jaminan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dari bank garansi. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai keuntungan bank garansi bagi pemilik proyek. Yang pertama, keuntungan bagi pemilik proyek adalah penyusunan anggaran lebih mudah dan pasti karena penyediaan barang telah dikontrak leveransir. Yang kedua, pelaksanaan proyek lebih terjamin karena penjaminnya ada 2 pihak. Yang ketiga, persediaan teknik barang relatif sedikit, kerusakan kecil, dan pergudangan juga kecil. Persediaan barang-barang cukup dengan persediaan ekonomi saja. Yang keempat, pengaruh inflasi dapat dikurangi karena pembelian telah dijamin oleh kontrak dan bank garansi. Nah, jadi kenaikan harga tidak akan dipikirkan lagi oleh pemilik proyek, akan dipikirkan oleh pihak kontraktor. Nah, yang kedua bagi bank. Keuntungan bagi bank adalah yang pertama sumber pendapatan bagi bank dari provisi atau komisi bank garansi tersebut. Yang kedua, sumber dana bagi bank jika anggunan bank garansi adalah uang tunai. Yang ketiga, keperluan kegiatan operasional bank. Dan yang keempat, menyalurkan kredit tanpa dananya sendiri. Nah, jadi dengan apabila nantinya anggunannya adalah uang tunai, maka bank dapat menyalurkannya sebagai kredit gitu. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah keuntungan bagi kontraktor. Nah, yang pertama keuntungan bagi kontraktor adalah dapat mengikuti tender proyek. Nah, apabila kontraktor tersebut menang tender, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut bisa menjadi uang masuk atau uang tambahan bagi kontraktor tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya kepastian pekerjaan atau penjualan barang-barang. Jadi kontraktor apabila menang tender dan dengan bank garansi ini juga akan digaransi atas biaya sesuai dengan perjanjian yang diberikan oleh pihak pemilik proyek gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manfaat bank garansi. Di sini manfaat bank garansi ada 3. Yang pertama yaitu memecahkan masalah ketidakpercayaan antara kedua belah pihak dari suatu transaksi. Jadi dengan adanya bank garansi yang tadinya kedua pihak tidak saling percaya satu sama lain, maka akan menjadi saling percaya karena adanya bank garansi. Nah, yang kedua, bank juga terlibat dalam transaksi dan bertindak sebagai penjamin untuk menjalankan kelancaran transaksi atau pekerjaan dengan memberikan jaminan kepada para pihak. Jadi di sini tidak ada pihak nantinya yang akan dirugikan karena bank di sini akan menjamin ketidakadanya kerugian pada setiap masing-masing pihak. Dan yang terakhir yaitu memberikan sanksi kepada pihak pelanggar dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan jika terjadi pelanggaran kontrak. Nah, jika salah satu dari pihak dirugikan, maka jaminan atas bank garansi tersebut akan diberikan kepada pihak yang dirugikan. Kemudian akan diberikan juga sanksi kepada
pihak yang melanggar ataupun melakukan bukan prestasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bank garansi. Nah, bank garansi di sini memiliki 4 jenis, yaitu bid bond atau jaminan penawaran. Bid bond atau jaminan penawaran ini adalah jenis bank garansi yang menjamin pemilik proyek atau pihak kontraktor akan memenuhi pekerjaannya. Bank garansi akan diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender dari proyek. Kemudian ada jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan adalah jenis bank garansi yang menjamin kualitas kerja yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Apabila pihak kontraktor gagal melaksanakan pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian atau kontrak kerja, maka pemilik proyek akan mendapatkan ganti rugi. Yang ketiga adalah jaminan pemeliharaan atau maintenance bond. Adalah jenis bank garansi yang menjamin pemeliharaan proyek. Bank garansi ini diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan pekerjaan oleh kontraktor. Hal ini, pihak yang dijamin adalah kontraktor. Besar nilai bank garansi jenis ini adalah 5% dari nilai kontrak untuk jangka waktu yang biasanya 3 sampai dengan 12 bulan. Dan yang terakhir yaitu advance bonds. Adalah jaminan uang muka yang jaminannya akan diberikan oleh bank atas pembayaran sejumlah uang muka atau down payment setelah memenangkan sebuah proyek berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kontrak. Nah, itu tadi mengenai penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke contoh perhitungan pada bank garansi ini. Nah, kita masuk ke contoh soal perhitungan. Pada tanggal 1 Mei 2019, Bank XYZ Surabaya menerbitkan bank garansi atas permintaan PT Pantang Menyerah Surabaya yang ditujukan kepada PT Terus Berupaya Network Jakarta. Nilai bank garansi sebesar Rp300 juta dengan setoran jaminan diterima 70%, yaitu berupa cek BNI Surabaya sebesar Rp200 juta, cek Bank XYZ yang ditarik oleh saudara Pak Budi sebesar Rp20 juta, dan sisanya setoran tunai. Nah, komisi penerbitan bank garansi adalah Rp1 juta tunai, dan bank garansi ini berlaku 4 bulan sejak tanggal penerbitan. Nah, kita masuk ke pencatatannya. Nah, yang pertama pencatatan ketika penerbitan bank garansi di Bank XYZ Surabaya. Nah, contoh pencatatan jurnal transaksi penerbitan bank garansi yang pertama yaitu keterangan clearing 1 dengan debit rekening administratif market clearing diterima sebesar 150 juta, kredit rekening administrasi market clearing diterima sebesar 150 juta rupiah. Nah, kemudian contoh pencatatan jurnal transaksi penerbitan bank garansi yang kedua yaitu dengan keterangan setoran aktif dengan debit kas sebesar 41 juta rupiah, debit giro 150 juta rupiah, debit giro saudara Pak Budi 20 juta rupiah, kredit setoran jaminan bank garansi 210 juta rupiah, dan kredit komisi penerbitan bank garansi diterima di muka sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada keterangan pencatatan administratif dengan kredit rekening administratif bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Kemudian yang B, jurnal akuntansi untuk amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Contoh pencatatan jurnal transaksi amortisasi penerbitan bank garansi yang pertama yaitu pada tanggal 31 Mei 2019 dengan debit komisi penerbitan bilet giro diterima di muka sebesar 250.000 dan kredit pendapatan komisi penerbitan bank garansi sebesar 250.000. Nah, kemudian pada tanggal 30 Juni 2019 dengan debit komisi penerbitan bank garansi diterima di muka sebesar 250.000 dan kredit pendapatan komisi penerbitan bank garansi sebesar 250.000. Nah, kemudian yang C, jurnal akuntansi saat jatuh tempo pada 31 Agustus 2019. Nah, pencatatannya itu pada tanggal 31 Agustus 2019 dengan debit bank garansi yang diterbitkan sebesar 300 juta rupiah dan belum jatuh tempo. Kemudian debit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta rupiah dan kredit giro PT Pantang Menyerah sebesar 210 juta rupiah. Kemudian
pencatatan bank garansi jatuh tempo dan terjadi wan prestasi. Misalkan pada saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2019, PT pantang menyerah memenuhi kekurangan setoran jaminan sebesar 50 juta rupiah, beban gironya dan tunai 40 juta rupiah. Maka pencatatan jurnal transaksi di Bank XYZ Surabaya adalah sebagai berikut. Nah, pencatatannya pada tanggal 31 Agustus 2019 dengan rekening debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta rupiah. Pada tanggal 31 Agustus 2019 dengan rekening debit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta rupiah, debit giro sebesar 50 juta rupiah, debit kas sebesar 40 juta rupiah dengan kredit rekening antar kantor cabang Jakarta sebesar 300 juta rupiah. Pencatatan di Bank XYZ Jakarta melibatkan hubungan rekening antar kantor dan melimpahkan ke rekening giro PT Terus Berupaya. Yang dimana pencatatannya adalah debit rekening antar kantor cabang Semarang sebesar 300 juta rupiah dan kredit giro PT Terus Berupaya sebesar 300 juta rupiah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pencatatan dengan asumsi penanganan ini langsung pada saat jatuh tempo di Bank XYZ adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Agustus 2019 dengan pencatatan debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta rupiah, dan pada tanggal 31 Agustus 2019 dengan pencatatan debit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta rupiah, debit kredit yang diterbitkan atau overdraft sebesar 90 juta rupiah, debit giro sebesar 1.500.000 rupiah, dengan kredit rekening antar kantor cabang Bandung sebesar 300 juta rupiah, kredit pendapatan provisi dan komisi sebesar 1 juta rupiah, dan kredit pendapatan administratif sebesar 500.000 rupiah. Nah, itu tadi contoh soal serta pembahasannya mengenai perhitungan dari bank garansi tersebut.